Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di episode sebelumnya kita udah sedikit nyenggol nih soal kenapa sih Akmal Marhali ini kok sampai segitunya dendam sama PSSI. Ya karena timnya waktu itu Tangerang Wolves ini dalam tanda kutip ya dilenyapkan oleh PSSI di 2015 silam. Nah sekarang kita intip nih, ada tim mana aja sih yang jadi peserta IPL alias Indonesia Premier League 2011-2012 dan kemana mereka sekarang? Peserta Liga Primer Indonesia 2011-2012 itu ada 19 klub. Yang pertama Aceh United, ini udah bubar ya, sekarang bukan bubar sih, dibeli ya sahamnya, sekarang jadi Persipal Palu, ini di Liga 2 nih kalau nggak salah. Lalu ada Bali Devata, ini tim asal Bali yang sekarang udah bubar ya, dibubarin sih 2018 kalau nggak salah. Lalu ada yang namanya Batavia Union, ini asal Jakarta nih, sekarang nggak ada kabar sama sekali malah. Kemudian ada yang namanya Bintang Medan, ini sekarang dibubarin ya, sahamnya pun gak tahu kemana sekarang nih. Lalu ada tim yang bernama Bogor Raya, sekarang ini masih ada sih di Bogor tapi jadi tim Tarkam nih. Kemudian ada tim yang bernama Cendrawasih Papua, nah sekarang tim ini tuh bernama PSBS Biak ya. Lalu ada tim yang bernama Jakarta FC. Nah ini tuh sebenarnya Persija Jakarta loh ya, tapi karena mereka ini nggak mau kena sanksi karena ikutan IPL, ya udah namanya dirubah jadi Jakarta FC. Padahal waktu itu isinya Jakarta FC ini tuh hampir full ya, pemain-pemain Persija, cuma pemain lapis 2-nya Persija deh. Kemudian ada tim yang bernama Manado United. Sekarang ini tuh berganti nama menjadi Sulut United. Lalu ada Medan Chiefs, ini isinya itu sekarang mungkin kayak Bayangkara FC ya, tapi ini cikal bakal dari Bayangkara FC ya, sekarang tuh dibubarin sih. Kemudian ada Minangkabau FC, ini tim asal Padang ya, tapi setelah dibubarin nih, sekarang itu sahamnya digabungkan nih dengan tim asal Jawa Timur, yakni Persik Kediri. Lalu ada Persebaya 1927. Sebenarnya Persebaya 1927 itu yang main di IPL adalah Persebaya yang sekarang di Liga 1 lihat. Tapi waktu itu masih terjadi dualisme antara Persebaya 1927 dengan Persebaya DU, dan dinyatakan dalam Kongres PSSI yang main di IPL itu adalah Persebaya DU, sementara Persebaya yang asli tetap main di Liga 1 sampai sekarang. Lalu ada tim Persema Malang, ini tim yang dulu dibela oleh Kim Kurniawan dan Irfan Bahdim ya, sekarang ada di Liga 4. Lalu ada Persibo Bojonegoro, ini sekarang di Liga 2 ya. Lalu ada PSM Makassar, tentu saja ada di Liga 1. Nah ini yang menjadi kontroversi nih, kenapa PSM Makassar ikut IPL tapi nggak dikenakan hukuman atau sanksi, nggak dilempar ke Liga 2 atau Liga 3, ini yang menjadi protes waktu itu ya. Kemudian ada nama Real Mataram, ini tim asal Jogja ya, sekarang itu kalau nggak salah sahamnya sebagian diambil ya atau dibeli oleh PSS Sleman sih. Lalu ada tim yang bernama Semarang United. Nah asal kalian tahu Semarang United ini tuh sebenarnya tim pemilik dari Stadion Citarum di Semarang. Jadi tim ini masih ada loh di Semarang, tapi nggak tahu ikutan Liga 4 atau Liga Amatir sih, nggak tahu nih. Lalu ada yang namanya Solo FC, ini tuh timnya Bung Kesit Handoyo, tahu kan Kesit Handoyo yang kemarin kritik keras Sintayong. Ini dia dulu adalah CEO dari Solo FC, di mana penasehat klubnya adalah Tommy Welly yang waktu itu menjadi dewan pembicara dari PSSI lah. Lalu kemana sekarang Solo FC? Solo FC itu dibubarin tahun 2018 kalau nggak salah, dan sahamnya itu digabungkan dengan Persis Solo. Waktu itu Persis Solo masih di Liga 2 ya. Kemudian ada tim yang bernama Bandung FC. Ini tim sebenarnya lahir di Bandung ya. Ini tuh tim digagas oleh M. Kusnaini alias Bungkus nih, komentator kita yang terkenal ya. Tapi dibubarin juga nih, akhirnya sahamnya ini dijual ke tim yang bernama Persiba Balikpapan di Kalimantan. Dan tentu saja yang terakhir adalah Tangerang Wolves. Ini klubnya Akmal Marhali. Waktu itu Akmal ini sebagai CEO dari Tangerang Wolves. 2017 atau 2018 awal,
tim ini dibubarkan oleh PSSI karena dianggap nggak layak ada di Liga Utama ya. Kemudian karena asetnya ini ya lumayan mahal lah menurut Akmal, akhirnya asetnya ini pun disatukan nih ke klub asal Tangerang juga, yakni Persikota Tangerang. Jadi Akmal sekarang tuh masih ada saham di Persikota ya. Nah, itu tadi IPL 2011-2012. Nah, masuk ke IPL 2013, ini puncak dari segala kekacauan di sepak bola Indonesia. Kita akan bahas IPL 2013 di episode selanjutnya aja ya. Kita lanjut ke berita klub aja dulu kali ya. Malut United meresmikan 2 pemain asing barunya. Tentu saja siapa lagi kalau bukan Jonathan Bustos dan Sonny Nurde. Tersisa Cecu Meneses yang belum diumumkan. Jika Cecu Meneses ini jadi ke Malut United, berarti inilah pemain asing 8 Malut United di putaran 2, yakni Webemar Angulo, Jonathan Bustos, Sonny Nurde, Jorge Correa, Adriano Castanheira, Junior Brandao, Diego Martinez, dan tentu saja Cecu Meneses. Kemudian dari Madura United, kami sudah mengkonfirmasi pada pihak Madura United. Memang benar katanya Yosep Ejejari ini akan menjadi bagian dari Madura United di putaran 2 ini. Jika memang Ejejari ini merapat, berarti udah 3 nih pemain asing baru Madura United di putaran 2 ya. Sebab sebelumnya ada Sean Kelly nih, back asal Skotlandia, dan Brian Angulo, ini gelandang asal Kolombia ya. Cuma pertanyaannya adalah siapa yang akan dilepas nih? Apakah cuma Noriki Akada dan Rontini? Sementara sisanya seperti Maxwell, Dida, Lulinha, Jordi, Iran, dan Montero ini akan tetap stay nih. Makanya kita lihat nanti nih, apakah benar ini para pemain ini akan berseragam Madura United di putaran 2 ini. Selain itu lokal baru aja dapat nih Mizwar Saputra dan juga Miftah Anwar Sani yang musim lalu dua-duanya ini main di Semen Padang. Jadi itu kayak apa ya? Kayak tukaran deh. Di awal musim ini kan Semen Padang tuh ngambil banyak nih dari Madura. Nah di musim atau di paruh musim ini giliran Madura nih ambil pemain dari Semen Padang. Artinya itu apa ya? Mungkin lagi ngetren kali ya di Liga 1 sekarang ini tuh tim-tim lagi berbagi ya antara satu klub dengan klub lain ya. Nggak apa-apa sih asal jangan berbagi pasangan aja. Nyesek tahu kalau berbagi pasangan. Lanjut, Sebastian Alvarez ini udah dipastikan akan merapat ke tim PSBS Biak loh ya. Agennya si Alvarez ini udah mengatakan kalau Alvarez ini akan gabung ke tim Papua. Nah, Persija sendiri saat ini lagi negosiasi dengan bek kiri asal Brazil, Pablo Andrade, yang saat ini sih tanpa klub ya. Klub terakhirnya itu FC Lahti di Liga 2 Finlandia. Di sini kalian harus sudah paham ya, kalau memang Persija ini ngambil back kiri yang artinya Pratama Arhan itu nggak ke Persija lo ya. Meskipun Arhan ini lagi di Indonesia dan sempat upload foto nih bersama Witan Sulaiman. Tapi kalau sepengetahuan kami Arhan ini nggak ke Persija tapi ke PSIS. Tapi ya segalanya bisa terjadi juga sih. Kalau memang nantinya PSIS meminjamkan Arhan ini ke Persija ya kita nggak tahu juga. Tapi kayaknya itu nggak mungkin deh Yoyo Sukawi mau minjemin Arhan ke Persija. Sebab PSIS aja lagi butuh bek kiri. Kan Zalnando kemarin baru tarik ke Persib. Jadi kalau benar Andrade ini ke Persija ya otomatis Ondrej Kudela aman ya. Sebab cuma tersisa 1 slot asing lagi yang ditinggalkan oleh Pedro Diaz. Yang kemungkinan diisi oleh gelandang atau winger. Tapi ya nggak tahu juga siapa sosoknya ya. Untuk Carlos Eduardo dipastikan aman ya. Sebenarnya awalnya sih emang akan dilepas. Cuman gara-gara Persija ini gagal ngedapetin Hernando Ari dari Persebaya karena Nando udah perpanjang kontrak ya. Akhirnya mau nggak mau mereka mempertahankan Carlos Eduardo dan nunggu sampai cederanya sembuh ya. Cuma itu aja sih dari Persija. Dari Persita Tangerang, Persita itu tinggal umumin Eber Besa dan Tamirlan Kuzobaev. Yang lagi rumor itu masih ada Karyoka ya dari Liga 2 dari Deltras ya. Jadi kalau pendapat kami kemungkinan Persita ini cuma akan ambil 3 atau 4 pemain asing untuk di putaran 2 ya.
Yang dilepas itu kan kemarin ada Barbosa dan juga Bruno Da Cruz ya. Tapi nggak tahu juga nih siapa yang akan dilepas pemain asing berikutnya oleh Persita. Jadi kalau tebakan kami ya, 8 pemain asing Persita di putaran 2 ini adalah Igor Rodriguez, Javlon Gusenov, Tamirlan Kuzobaev, Bai Shin-yong, Eber Besa, Ayo Majok, Marius Ogboe, dan satu lagi antara mempertahankan Sandro Embalo ataupun menggantinya dengan Karioka ya. Dari Persib nggak ada berita rumor ya, sebab nggak tahu juga sih, katanya habis lawan Bali United tanggal 7 Januari baru ada pergerakan sih. Dan Persib sendiri sudah latihan perdana di 2025, ada Zalnando juga yang udah ikut latihan. Cuma gini loh ya, buat kami ini pandangan kami aja loh ya soal Persib. Kami nggak pernah atau nggak bermaksud menjatuhkan atau menjelekkan atau mendoakan yang buruk buat Persib. Ini cuma pandangan kami aja buat motivasi ataupun evaluasi semua pihak terkait di Persib. Jadi dengerin baik-baik. Nggak ada maksud dari kami untuk menjatuhkan atau mendoakan hal yang buruk buat Persib loh ya. Jadi kalian harus paham nih. Betul, memang Persib itu belum terkalahkan di Liga 1 sejauh ini selama 16 kali. Tapi patut diingat, Persib jangan sombong, sebab kesombongan sedikit apapun bisa menghancurkan. Mungkin benar manajemen Persib saat ini ya lagi disibukkan dengan pembagian dana yang katanya untuk training ground, perbaikan GBLA, bikin departemen baru di Persib, inilah itulah yang bikin Persib ini seolah nggak punya duit, tapi padahal duitnya dibagi-bagi sana sini. Tapi jangan juga terkesan manajemen Persib ini terlalu pede dengan skuad yang ada. Nggak perlu ngerumbak banyak sana sini. Akhirnya terlalu pede dan jumawa karena ngerasa belum terkalahkan. Itu yang kami takutkan loh ya. Ada rasa jumawa atau sombong dari pihak manajemen Persib. Alah, dengan skuad yang ada aja sekarang Persib udah nggak terkalahkan kok. Ya pasti bisalah juara lagi. Itu yang kami takutkan. Persib ini harus berkaca nih pada Arema di 2021-2022. Arema waktu itu 23 kali nggak terkalahkan loh ya. Tapi apa? Justru gagal juara lantaran di akhir kompetisi para pemain Arema banyak yang cedera dan akhirnya Arema kehabisan bensin. Sebab kalau kami amati ya, Persib di putaran pertama ini cuma bergantung pada trio Da Vinci, David, Pino, dan Ciro Alves. Bayangin kalau 3 orang ini absen, entah itu cedera atau akumulasi. Sebab satu aja hilang dari 3 pemain ini udah kelihatan kok Persib sulit berkembang, sulit menang. Kita harus tahu pemain bola itu tetap manusia. Cuma manusia yang nggak selalu fit loh ya. Ada kalanya sakit, ada kalanya cedera juga. Makanya kami ini sangat nunggu nih, masih nunggu siapa aja sih pemain yang akan masuk ke Persib di putaran 2 ini, baru bisa kami analisa nih apakah Persib akan jadi juara lagi atau enggak. Cuman kalau memang ternyata nggak sesuai dengan apa yang kami ekspektasikan, ya kami akan sulit memprediksi Persib akan juara. Kenapa? Karena kami melihat perbedaan yang sangat jomplang antara pemain inti dan cadangan. Kalau misalnya pemain-pemain yang akan masuk di putaran 2 di Persib ini kami rasa cukup mumpuni, ya kami bisa bilang Persib akan jadi juara lagi. Tapi kalau enggak ya itu pendapat kami mungkin nggak akan bisa. Bukan kami merendahkan loh ya, tapi ya ini fakta dan realita loh. Sekarang di Persib itu di bangku cadangan siapa sih yang pemain yang bisa diandalkan? Itu aja sih. Halo, Real Madrid bisa datang ke Liga 1. Ini tim Persib butuh lawan 16 kali tak terkalahkan. Aduh, juara paruh musim ke-1. Kedinginan nih di Bandung. Aduh. Dan ada satu hal lagi nih, yakni konten dari seorang pendukungnya Persib. Dia kalau nggak salah Apidong ya namanya. Ini konten dia ini buat kami nggak patut lah ya. Ini tuh terlalu sombong sih buat kami. Betul, emang dia ini cuma bangga karena Persib belum terkalahkan. Tapi harusnya dia pernah ngeliat dong. Dia tuh tahu loh, berkaca dengan salah satu fansnya Persebaya. Persebaya itu di awal musim ini belum terkalahkan loh ya. Dan ada satu konten kreator bernama Robi ya, Robi Maulid kalau nggak salah, bikin hal yang hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Api. Halo pimpinan Liga 1. Ini Persebaya nggak pernah kalah ya? Apa nggak ada lawan yang lebih keras?
Ini Persebaya papan atas. Apa gini, langsung aja kasih pialanya ke Persebaya. Soalnya tahun ini kayaknya Persebaya udah pasti juara Liga 1. Dong, tapi apa hasilnya? Persebaya ditaklukkan oleh Persib dan juga ditaklukkan oleh Bali United yang akhirnya Persebaya gagal berada di puncak di paruh musim. Sebagai supporter, kita itu cuma harus mendoakan, mendukung dan ngasih motivasi, tapi jangan terlalu berlebihan dan terkesan sombong. Sebab kita harus ingat, Tuhan itu nggak suka dengan yang namanya kesombongan. Ingat, iblis dilempar dari surga ke neraka cuma gara-gara sombong. Jadi jangan sampai gara-gara sedikit kesombongan dari pendukungnya, Persib akhirnya terseok-seok dan akhirnya terjerembab. Bahkan Kapten Persib sendiri, Makhluk, bilang Persib tak boleh sombong. Nah, buat yang komentar, Bang, kok beritanya itu lagi, tim itu lagi yang dibahas, kok nggak ada tim lain sih? Emang gampang cari berita. Berita hoak mah banyak, bikin berita hoak mah gampang. Tapi nyari berita yang pasti dan valid dan resmi dan sumbernya itu sangat sulit loh ya. Udahnya seharian mondar-mandir ke sana ke sini, telepon sana sini. Tapi kalau nggak ada ya apa yang mau dibikin, apa yang mau diupload. Jadi ya udah yang aja kami upload. Bukannya kami nggak mau bahas tim lain loh ya, tapi emang nggak ada. Kalau ada pasti udah kami upload dong. Paham ya?